Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, video ini akan membahas jawaban dari kasus keempat. Di sini ditampilkan data perbedaan waktu baku antara pekerja sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan, ya. Ada 15 data pada masing-masing section, ya. Dan ini kalau dilihat ini ya, individu sampel itu sama ya antara sebelum dan sesudah pelatihan. Cuma sebelum pelatihan diamati dan diberikan sebuah tes, setelah pelatihan diamati dan diberikan juga sebuah tes. Kemudian dicatat datanya. Kasus nomor 4 ini nanti akan dilakukan uji hipotesis ya dengan skema one tail test. Jadi di sini dengan skema one tail test ya, ujilah dengan signifikansi 5% apakah waktu baku sesudah mendapatkan pelatihan itu lebih efektif dibandingkan sebelum pelatihan. Nah, sebelum teman-teman melakukan uji one tail test, uji hipotesis one tail test ya, teman-teman juga harus bisa menjawab apakah uji terhadap data ini merupakan uji T berpasangan atau uji T independen. Tadi sempat saya katakan bahwa individu yang menjadi sampel itu sama antara data sebelum pelatihan dengan data sesudah pelatihan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa uji T yang kita gunakan adalah uji T berpasangan. Begitu ya. Jadi nanti kita akan menggunakan metode uji T berpasangan dengan skema kalimat hipotesis one tail test. Baik, video ini nanti akan saya jelaskan dengan menggunakan dua alat bantu, yaitu Excel dan juga SPSS. Untuk melakukan pengujian uji T berpasangan ya, data ini harus kita copy pastekan terlebih dahulu, baik itu ke dalam Excel maupun nanti ke dalam SPSS. Ini dua kolom tersebut sudah saya kopikan di dalam Excel ya. Begitu pula yang di SPSS sudah saya inputkan ke dalam data view dan juga variabel view-nya sudah saya sesuaikan ya teman-teman sekalian. Oke, pembahasan saya lakukan pada software Excel terlebih dahulu. Jadi data uji T berpasangan ini nanti pada Excel juga akan saya lakukan menggunakan dua cara, yaitu menggunakan rumus ya, function yang kita ketik, dan nanti di sini menggunakan data analisis. Untuk mendapatkan nilai signifikansi di sini saya menggunakan fungsi t-test. Setelah saya ketik sama dengan t-test begitu, t-test ya. Kemudian nah seperti ini ya. Maka nanti saya tampilkan wizardnya dan kemudian di dalam wizard tersebut kita isikan data-data yang diperlukan. Di sini adalah data kelompok pertama ya, dari A2 sampai A16. Kemudian di array 2 itu data kelompok 2, yaitu dari B2 sampai B16. Kemudian di bagian tail ya, di sini kita isikan 1 karena saya ingin melakukan pengujian one tail test, atau di sini dikatakan one tail distribution ya.
one tail test ya teman-teman sekalian. Kemudian tipenya, karena tadi kita sudah tahu bahwa berdasarkan data kita adalah paired sample t-test, maka di sini kita isikan angka 1. Baik, adapun hasil nilai signifikansinya sudah keluar, ini adalah 0,0223 sekian ya. Itu menggunakan function sama dengan t-test. Baik, teman-teman sekalian, bagaimana kalau menggunakan data analisis ya? Kalau menggunakan data analisis, maka teman-teman tinggal pilih menu t-test titik 2 paired to sample for means. Ya, setelah di OK, maka di sini pun ada wizard yang harus diisi. Variabel satunya kita inputkan yang bersesuaian, yaitu dari A2 sampai A16. Variabel keduanya B2 sampai B16. Dan di sini untuk outputnya saya taruh di sel F1 begitu ya. Kemudian setelah saya klik OK, maka outputnya seperti ini. Di Excel disajikan, kalau melalui data analisis itu cukup komplit ya teman-teman sekalian ya. Di sini disajikan informasi DF-nya. DF-nya adalah 14 ya. 15 kali 2 ya, dikurangi 2 jadi 14 ya. Kemudian ini adalah nilai T hitungnya. Jadi kita juga disajikan nilai T hitungnya ya. Ini adalah nilai sig untuk one tail. Bisa diperhatikan nilai sig yang dihasilkan melalui function maupun nilai sig yang disajikan melalui data analisis ini sama ya. Teman-teman bisa melihat ini sama. Kemudian ini adalah nilai T tabel untuk one tail test. Ini adalah nilai sig untuk two tail test. Dan ini adalah nilai T tabel untuk two tail test. Itu jika kita menggunakan Excel ya, kita sudah mendapatkan hasilnya. Sekarang saya beralih dulu ke pembahasan menggunakan SPSS. Untuk uji hipotesis paired sample ya, kita gunakan menu compare means, kemudian pilih menu paired sample t-test. Kemudian teman-teman sekalian di sini kita pindahkan ya data 1 dan data kedua ke variabel 1 dan 2. Tidak perlu ada yang dilakukan lagi, kita cukup klik tombol OK, maka nanti outputnya akan tertampil seperti ini ya. Ada beberapa hal nanti. Ini adalah data deskriptifnya ya, disajikan berapa min-nya, n, standar deviasi, standar error, sigma m, dan seterusnya. Kemudian juga disajikan data korelasinya ya. Dan yang kita perlukan untuk paired sample t-test itu berada di sini. Ini T hitungnya, DF-nya, dan ini nilai signifikansinya. Baik teman-teman sekalian, saya mendapatkan referensi ya dari teori bahwa kalau pada kasus kita itu akan dilakukan uji dengan one tail distribution ya, one tail test begitu, maka nilai signifikansi dan juga nilai signifikansi yang ditampilkan di sini itu perlu dibagi 2 begitu ya, karena yang disajikan di sini adalah nilai signifikansi untuk two tail. Nanti kita coba bandingkan ya. Oke, kita sudah mendapatkan output yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Maka bagaimana cara menjawabnya?
Sesuai dengan prosedur pada teori, maka untuk menjawab uji hipotesis di sini, kita perlu membuat kalimat hipotesis terlebih dahulu. Ya, teman-teman sekalian. Jadi kita buat dulu kalimat hipotesisnya. Apa itu H0-nya? Ya. Apa itu H1-nya? Oke, H0 dan H1 ini akan saya copy dari soalnya ya. Di sini dikatakan soalnya apakah waktu baku pekerja sesudah mendapatkan pelatihan lebih efektif dibandingkan sebelum pelatihan. Bagaimana cara membuat kalimat hipotesisnya untuk metode one tail test? Jadi dari soal ini ya kita bisa edit sedikit saja ya. Kalau pertanyaannya di sini mengatakan waktu baku sesudah mendapatkan pelatihan lebih efektif dibandingkan sebelum pelatihan, maka H0-nya itu ya kita buat negasinya, teman-teman. Ya. Kita buat negasinya. Jadi bukan waktu baku sesudah mendapatkan pelatihan lebih efektif sesuai pertanyaan, ini kita ganti ya. Yaitu menjadi lawan katanya efektif apa ya? Lebih jelek begitu ya. Lebih lama ya dibandingkan sebelum mendapatkan pelatihan. Nah, begitu ya. Oke. Nah, artinya apa yang dinyatakan pada soal itu tinggal kita paste menjadi kalimat H1. Ya. Ini kalimat H0-nya dan kemudian kita akan lanjutkan hingga mendapatkan kesimpulan. Baik. Setelah kita buat kalimat hipotesisnya, maka sekarang saya akan ini saya kopas dulu ya ke sini dan kemudian yang dari SPSS juga akan saya kopas ke dalam lembar kerja kita. Baik. Nah, yang perlu kita perhatikan teman-teman sekalian, jadi nanti berdasarkan referensi yang tadi sudah saya sampaikan, nilai ini, nilai SIK yang ditampilkan di SPSS itu perlu dibagi 2 begitu ya. Dan jika kita lihat kalau ini dibagi 2, maka nilainya itu akan sama dengan nilai SIK yang ditampilkan di Excel. Terlihat ya teman-teman sekalian ya. Oke. Dan kemudian sekarang berdasarkan nilai signifikansi yang sudah kita peroleh, maka kita bandingkan dengan teori bagaimana cara menerima H0 ya atau menolak H0. Di sini dikatakan ya berdasarkan referensi, jika nilai probabilitas atau nilai signifikansi ya lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Jika nilai SIK-nya lebih dari 0,05. Perhatikan juga di sini ya, ini dituliskan dalam bentuk lain tapi kita bacanya sama ya. Jika nilai SIK-nya lebih dari 0,05 maka H0
diterima. Begitu referensinya, maka sekarang kita buat keputusannya. Dan di sini nilai SIG-nya ya, karena nilai SIG ini kalau kita bandingkan dengan 0,05 ternyata masih lebih kecil ya daripada 0,05, begitu kan? Maka ini artinya H0-nya ditolak. Ya. Nah, kalau berdasarkan nilai signifikansi di sini berarti H0-nya ditolak. Artinya apa? Artinya kesimpulannya adalah di sini ya. Kesimpulannya adalah yang diterima kan H1. Maka berarti kesimpulannya waktu baku ini ya, waktu baku pekerja sesudah mendapatkan pelatihan itu lebih efektif dibandingkan sebelum mendapatkan pelatihan. Itu kesimpulannya. Baik teman-teman sekalian, sebagai tambahan saya mau menyampaikan bagaimana cara mendapatkan kesimpulan dengan membandingkan nilai T hitung dan juga T tabel ya, bukan dengan nilai signifikansi. Baik, kita sudah mendapatkan T hitung dan juga T tabelnya. T tabelnya menggunakan fasilitas dari Excel ya teman-teman sekalian. Maka untuk analisanya kita gunakan alat bantu, yaitu kita gambarkan distribusi normal ya. Oke, ini kemudian agak sedikit berbeda dengan total test ya. Ini T tabelnya adalah ini ya, T tabelnya teman-teman sekalian. T tabelnya 1,76 positif. Berarti kalau kita anggap titik tengahnya itu di sini ya, titik tengahnya. Kalau kita anggap titik tengahnya, titik tengah itu kan nempel dengan puncak ya. Maka T tabelnya itu misalkan kita taruh di sini. Ini T tabelnya 1,76-nya itu ya. Kita taruh di situ. Ini 1,76. Nah, kemudian kita beri batas begini ya untuk mempermudah. Kemudian kita tempatkan T hitungnya berada di mana. Dan ternyata T hitungnya itu berada di sebelah kanannya lagi dari T tabel. Anggap saja T hitungnya itu berada di sini ya. Ini T hitungnya. Nah, sekarang ya. Karena T hitungnya itu berada di area ekstrim sebelah kanan, oke ya teman-teman sekalian, berada di ekstrim sebelah kanan di sini, maka T hitung ini berada di area H0 ditolak. Oke, nah dari sini juga mengindikasikan bahwa ya berdasarkan nilai T hitungnya itu mengindikasikan bahwa yang diterima itu adalah H1. Sehingga kesimpulannya juga sama ini ya. Dari sini kesimpulannya adalah ya sama dengan menggunakan SPSS, yaitu waktu baku pekerja sesudah mendapatkan pelatihan lebih efektif dibandingkan sebelum pelatihan. Jadi begitu teman-teman sekalian jawaban untuk kasus nomor 4 ini. Semoga membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.